Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal FRTIU, ya, tes intelijensi umum. Nah, ini merupakan FR dari teman-teman yang udah ujian. Nah, semoga teman-teman menonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk support selalu channel ini dengan bantu like-nya, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel yang berkembang. So, aku ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum ujian, tetap semangat ya, tetap optimis, tetap latihan soal karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke teman-teman semuanya ya, kita masuk ke soal yang pertama. Ini bagian hitung cepat. Oke. Nah, di sini ada soal 9P per Q sama dengan 16 dengan Q, jadi Q-nya tidak sama dengan 0. Berapakah persentase dari 5P kurang 2Q dari 10P? Oke, berarti kalau kita mencari 5P kurang 2Q, berarti kita cari dulu berapa nilai P-nya dulu ya. Oke, nah kita ambil dari nilai yang ini. Oke, yang pertama 9P per Q sama dengan 16. Jadi kalau kita mencari nilai P-nya sama dengan 16 dikali dengan Q per 9. Berarti nilai P-nya sama dengan 16Q per 9. Oke, ini per 9. Oke teman-teman, jadi masukkan aja di sini lagi 5P kurang 2Q sama dengan 5 kali nilai P yang ini. Oke, nilai P nya adalah 16Q 16Q per 9. Nah, kita kurangi dengan 2Q. Oke, nanti kalau kita kaliin 16 kali 5 kan 80Q ya, 80Q per 9 dikurang dengan 2Q. Nah, 2Q ini nggak perlu pula kita mencari variabel Q karena di sini sudah Q ya. Ini sama dengan Q ya, nggak apa-apa ya kalau beda dikit Q-nya. Nah, jadi kalau kita cari penyebutnya ini 9, berarti ini tetap 80 Q kurang 9 kali 2 18 Q. Jadi teman-teman kalau kita kurangi ini adalah 62 Q per 9. Oke, sekarang kita masukkan ke sini lagi. Kita mencari nilai persentase yang sebenarnya. Oke, berarti persentasenya adalah berapa nilai 5P kurang dengan 2Q. Ya kan, persentase ya. Nah, sama dengan 5 dikali P-nya tadi kan 62 P kurang 2Q ya. Oke, ini nggak perlu lagi ya. Sama dengan, kan ini udah 5P kurang 2Q, jadi kita masukin aja lagi 62Q per 9. Katanya kan dari 10P ya, dari 10P. Jadi ini per 10 dikali nilai P-nya. Nilai P-nya adalah 16Q per 9. Oke. Oke ya, jadi kalau kita iniin 62 per 9Q ya, kalau ini kan 10 kali 16 kan 160Q per 9. Kalau kita balik berarti 9 per 160Q. Oke, 9 nya kita coret, Q nya juga kita coret, berarti 62 per 160. Nah, itu sama dengan adalah berapa? Jangan lupa nanti dikaliin di akhirnya, itu adalah persentasenya ya. Kalau kita kaliin langsung aja 100%. Oke, ini coret persentasenya, berarti 620 per 16 kali persentasenya tinggal lagi ya. Nah, 620 dibagi 16 adalah 38,75%. Jadi jawabannya adalah yang option B. Oke teman-teman, gampang ya. Intinya di sini kalau kita udah dapat 5P tambah 2Q-nya, tinggal kita masukin aja di sini lagi. Tapi ingat dari 10P ya. Berarti 10 nilai P-nya di yang bagian ini. Dan jangan lupa nanti di akhir dikalikan dengan 100%. Oke, jadi jawabannya adalah option B.
Oke, untuk soal nomor 2, ini numerik juga. 10% dari S adalah 1/2P dan 5% dari S adalah 2Q, maka persentase P kurang Q dari S. Oke, jadi 10% dikali dari S itu adalah 1/2P. Nah, berarti 10%-nya adalah 0,1 S sama dengan 1/2P. Oke, kalau kita mencari nilai P saja berarti 0,2 S, karena 0,1 S kali 2 0,2 S. Oke, ini yang pertama ya. Untuk yang kedua, 5% dari S sama dengan 2Q, ya kan? Berarti ini 0,05 S sama dengan 2Q. Oke, 2Q ya. Nah, berarti kalau kita mencari nilai Q-nya berarti 0,05 S per 2. Berarti Q-nya adalah 0,025 S. Ini 5 ya. Oke, kita udah dapat nilai P sama Q-nya. Sekarang kita cari P kurang Q sama dengan 0,2. Nah, dia kan dari S. Berarti kita hilangin aja S-nya, 0,2 kurang 0,025. Nah, ini dari S-nya kan. Nah, kita keluarkan S-nya sini. Sama aja sih sebenarnya, 0,2 S ini kan tadi dan 0,25 S yang ini tadi. Nah, kalau kita kurangi berarti ini 0,175 dari S-nya. Ya kan? Nah, 0,75 itu berarti 0,175 dikali dengan 100% berarti dia sama dengan 17,5%. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Nah, kayak gitu ya caranya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, ini bagian hitung cepat juga ya. Nah, ini ada nilai 1 tambah 3 sama dengan 1 tambah 3 bagi 2 pangkatin 2. Nah, lalu 1 tambah 3 tambah 5 sama. Nah, ini adalah datanya. Jadi, maka berapakah nilai 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 titik tambah 97 tambah 99 sama dengan M kuadrat, dengan nilai M sama dengan. Oke. Nah, ini sih kalau aku cara cepatnya gini aja. Kan ini sama dengannya kita bikin di sini. Nah, kita hitung dari awalnya kan 1 nih. 1 sampai dengan 99, berarti 1 tambah 99. Nah, kita bagi dengan rentang ini kan 2 nih. 2, berarti kan ini dibagi 2. Nah, lalu kita pangkatin untuk mendapatkan nilai M kuadratnya. Berarti ini 100 per 2 pangkat 2. Berarti ini 50 pangkat 2. Nah, karena cuma cari nilai M, berarti M-nya adalah 50 gitu. Jadi jawabannya adalah option B. Oke. Kita lanjutkan ke soal deret. Ada deret 3, 8, 14, 21, 29 dan 38 teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini polanya kira-kira gimana ya? Oke, kalau kita lihat ini, kalau kita lompat 1 ya, ini kan 5 ya. Kalau 8 ke 14 itu sekitaran 6 ya. Oke, 14 ke 21 7. Berarti ini penambah 5 tambah 6 tambah 7. Kalau kita lihat di sini, ternyata ini tambah 8 juga. Ini tambah 9. Dan ini kalau tambah 10 adalah berapa kira-kira? 48 ya, yaitu option B. A, itu option A. Gampang kan teman-teman? Oke, selanjutnya ada keluar juga soal perbandingan. Nah, jika tinggi tabung P 2 kali tinggi, jadi 2 kali tinggi dari tabung Q, sedangkan jari-jari tabung P adalah setengah jari-jari tabung Q, maka perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah. Oke, kalau kita mencari volume ya, volume dari tabung itu pasti rumusnya adalah kita, karena kan di sini ada tabung P dan tabung Q, berarti volume tabung P sama dengan rumusnya VR kuadrat T kita bandingkan dengan volume tabung Q sama dengan VR kuadrat T juga. Oke. Nah,
Sekarang kita mencari nilai V-nya, kita coret aja ya, karena nggak ada juga nilainya di sini. Oke, berarti kita cari jika tinggi tabung P 2 kali tinggi tabung Q. Nah, jadi tinggi si tabung P ini 2 kali dari tinggi tabung Q. Berarti kita tulis dulu ya. Lanjutkan dulu, sedangkan jari-jarinya di sebelah sini R ya. Ya, jadi P setengah dari jari-jari tabung Q. Berarti 1/2 jari-jari dari dulu dikali dengan tinggi. Tingginya di sini tinggi tabung P 2 kali dari tinggi tabung Q. Berarti 2 kali tinggi tabung Q. Nah, kita bagi dengan jari-jari tabung Q ini tetap seperti biasa ya, nggak ada dibilang. Berarti RQ. Jadi RQ-nya dikuadratin Q dari tabung Q. Ingat ya, ini variabelnya Q, ini variabelnya P. Oke. Jadi sama dengan, nah ini kan bisa kita coret aja nih TQ nih, tinggi tabung Q. Dan RQ-nya karena kuadrat bisa juga kita coret. Ya, habis sisalah 1/2 pangkat 2 dikali 2. Berarti ini 1/4 dikali 2. Itu 1. Oke, maka perbandingan isi tabung P terhadap Q adalah 1/4. Jadi jawabannya C. Gampang kan teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, ini ada perbandingan, kira-kira menurut teman-teman ini perbandingan apa? Oke, kita lihat dulu ya apakah dia senilai atau berbanding nilai. Oke, teman-teman semangat ya. Pada suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 40 hari ya, itu dengan 20 orang pekerja. Setelah bekerja 16 hari, pekerjaan tersebut terhenti selama 8 hari karena cuaca kurang mendukung. Agar pekerjaan tersebut tepat waktu, maka tambahan. Jadi di sini kita mencari tambahan pekerja yang diperlukan. Oke. Jadi gimana caranya? Jadi gini, kan di sini kan total harinya 40 hari nih. Ya kan? Nah, 40 hari ini harus kita kurangi dengan 16 hari. Kenapa dengan 16 hari? Karena kan dia bekerjanya 16 hari, berarti kan ada sisa hari 24 hari lagi. Nah, 24 hari ini akan dilakukan oleh 20 orang pekerja. Oke, ini perbandingannya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang di sini kan katanya ada 8 hari itu terhenti oleh 8 hari. Berarti kan dari 40 hari tadi dikurangi dengan 16 hari udah dikerjakan, dikurang 8 hari yang terhenti. Berarti ini totalnya adalah 16 hari. Oke, 16 hari ya. Jadi 16 hari tadi itu kira-kira diselesaikan oleh berapa orang itu. Nah, jadi ini kalau dia 16 hari kan berarti dia perbandingan berbalik nilai. Ya kan? Kenapa? Karena bakalan dibutuhkan pekerjaan, orangnya pasti lebih banyak nih. Kalau harinya sedikit berarti butuh banyak orang. Nah, makanya jadi ini 24. Jadi ini kita bandingkan. Jadi ini perbandingannya 24/16. Karena ini kita balik ya, berarti ini X-nya di atas per 20. Berarti X sama dengan 24 kali 20 kali silang aja, lalu kita bagi dengan 16. Oke, jadi X-nya sama dengan, ini kalau dibagi berapa ya, bagi 4, ini 4, ini 5. Nah, 24 bagi 4 adalah 6 ya. 6 kali 5, 30. Nah, ini adalah 30 orang yang bakalan diselesaikan dalam 16 hari gitu. Nah, tapi kan tambahan pekerja ya, berarti dari 30 orang tadi dikurangi dengan 20 pekerja yang awal. Oke, berarti tambahan pekerjanya adalah 10 orang pekerja. Jadi jawabannya adalah option E. Oke, gampang ya teman-teman. Pokoknya kalau ketemu soal seperti ini harus hati-hati banget ya. Oke.
Tio harus membayar 10.000 untuk membeli 5 buku dan 5 pensil. Tia harus membayar 11.900 untuk membeli 7 buku dan 4 pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila ia membeli 10 buku dan 5 pensil? Tini harus membayar seharga berapa? Nah, jadi untuk menentukan berapa harga buku dan harga pensil, berarti kita harus bikin perbandingannya dulu. Misalnya 5 buku ini kita anggap X, pensil itu kita anggap Y. Jadi 5X tambah 5Y itu sama dengan 10.000 ya. Nah, lalu 7 buku dan 4 pensil berarti 7X tambah 4Y itu sama dengan 11.900. Jadi kalau kita eliminasi ya, berarti ini kali 4, ini kali 5. Boleh kali 7 dan kali 5 sih, tapi terserah aja. Berarti 5 kali 4 itu 20X tambah 5 kali 4 lagi 20Y sama dengan 10.000 ya, kali 4 berarti 40.000. 5 kali 7 35X tambah 20Y sama dengan 11.900 kali 5 adalah 59.500. Kita jumlahkan, kita kurangi, berarti ini min 15X sama dengan min 19.500. Jadi X nya adalah 13.000 ya, 1.300 kalau kita bagi. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kan kita udah dapat nilai X nya ya, kita butuh cari nilai Y, berarti kita ambil aja salah satu percobaan dari yang tadi. Yang ini kita ambil 5X tambah 5Y sama dengan 10.000. Berarti 5X nya kita substitusikan ya, nilainya 1.300 tambah 5Y sama dengan 10.000. Jadi ini kira-kira 13 kali 5 aja ini adalah 6.500 ya, tambah 5Y sama dengan 10.000. Berarti 5Y sama dengan 10.000 dikurang 6.500. Jadi 5Y sama dengan 3.500 ya. Berarti Y sama dengan 700. Apa Y nya? Berarti nilai 10X tambah 5Y sama dengan, kan kita mau mencari nih berapa sih harga Tini membeli 10 buku dan 5 pensil, makanya dia 10X tambah 5Y. Jadi 10 dikali X nya yang ini 1.300, tinggal masukin aja, tambah 5 dikali 700, berarti ini tinggal 11.000 ya, ditambah 3.500, berarti ini adalah 16.500. Ini total yang untuk 10 buku dan 5 pensil. Nah, jadi jawabannya adalah option D. Oke teman-teman, next soal terakhir ya, ini soal cerita juga keluar. Seorang pengecat telah mengecat sepertiga tembok, jadi 1/3 ini ya, 1/3 tembok berbentuk persegi panjang kayak ini yang tingginya 10 meter. Oke, apabila ia selesai mengecat bagian tembok lain seluas 74 meter persegi, maka ia akan menyelesaikan 3/4 ya, 3/4 dari pekerjaannya. Maka panjang tembok tersebut adalah, nah kalau dia bilang 3/4 dia menyelesaikannya, berarti kan ini 3/4 X, karena kalau kita anggap aja kalau bisa selesai semua kita anggap X. Kalau misalnya dia 3/4 berarti 3/4 dari X yang selesai totalnya tadi itu ya, sama dengan dari 75. Jadi 75 meter tadi luasnya, berarti nilai X nya adalah 75 dikali 4/3. Ini coret dapat 25. Di X sama dengan 25 kali 4 adalah 100. Nah, ini adalah 100. Maka panjang tembok. Nah, kan di sini dibilang bahwa, nah kalau ditanyanya panjang tembok berarti kan tinggi panjang persegi panjang yang tingginya kan tadi 10 ya.
berarti kita bagi aja 10 sehingga dapatnya 10 meter. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Oke teman-teman, sekian dulu untuk 9 soalnya, dan semoga video ini membantu kamu untuk ujian besok atau besok-besoknya lagi. Walaupun teman-teman belum ujian, tetap semangat ya, perbanyak. Jadi triknya itu perbanyak latihan soal, cari soal-soal yang misalnya teman-teman lembahnya di mana, di bagian perbandingan berbalik nilai. Cari soal seperti itu biar teman-teman terlatih nih ketemu soal yang berbagai jenis soal, baik itu soal cerita, deret ya, perbandingan, numerik, dan lain sebagainya. Semoga teman-teman lulus CPNS tahun ini, amin. Jangan lupa tulis aminnya di kolom komentar ya, biar teman-teman doanya terjabah juga sama Allah. Oke, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.